Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Pengertian kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Substansi HAM dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam sila Pancasila. Sila pertama, adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Sila ketiga, menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat, sebuah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sila kelima, penghapusan diskriminasi agar bisa hidup layak, adil, dan tentram. Substansi HAM dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, yaitu jaminan tentang hak hidup. Pasal 28B, yaitu jaminan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 28C, yaitu jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri. Pasal 28D, yaitu jaminan dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28E, memeluk agama, memilih pendidikan dan pekerjaan. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G, yaitu hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 28H, yaitu hak hidup sejahtera lahir dan batin. Pasal 28I, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, antara lain hak hidup, hak tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi, dan hak masyarakat tradisional. Pasal 28J, yaitu setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu Komnas HAM, Pengadilan HAM, Instrumen HAM, Komisi Perlindungan Anak, Anti Kekerasan Perempuan. Peran masyarakat, yaitu keberhasilan terhadap perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga HAM, dan kita sebagai warga masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga perlindungan HAM lainnya. Yang kedua, mengajukan usulan mengenai rumusan dan kebijakan berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga perlindungan HAM lainnya. Yang ketiga, dengan cara sendiri ataupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Perkembangan HAM di Indonesia saat ini. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama dengan cara yang sederhana, dipimpin oleh tokoh masyarakat, agama, atau kalangan bangsawan. Belum
terorganisasi secara modern, dan khususnya perjuangan kemerdekaan masih mengandalkan kekuasaan fisik persenjataan. Tidak adanya perhatian yang proporsional atas persoalan yang dihadapi warga membuat tudingan pembiaran serta melekat pada aparat. Lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia, baik milik pemerintah dan milik swasta, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pengadilan HAM di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, dan Komnas Anak. Menurut saya terjadi beberapa faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, antara lain masih belum adanya kesalahpahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang hak asasi manusia bersifat universal dan paham yang memandang bangsa memiliki paham hak asasi manusia tersendiri berbeda dengan paham-paham yang lain, terutama dalam pelaksanaannya. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan, dan pemahaman belum merata tentang hak asasi manusia baik di kalangan sipil maupun militer. Dan cara mencegah faktor-faktor tersebut adalah dengan cara yang pertama, mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia maupun peraturan hukum pada umumnya. Yang kedua, kegiatan belajar bersama untuk memahami pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, memahami tentang peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, baik Komnas Hak Asasi Manusia, LSM, dan lain-lain. Yang keempat, menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah, maupun masyarakat. Yang kelima, memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan hak asasi manusia agar hidup bersama menjadi tertib dan sejahtera. Yang keenam, berbagi kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil. Sekian penjelasan dari saya tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,